Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Ibu harap semuanya sehat selalu ya. Semoga wabah COVID ini cepat berlalu agar kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga di kelas 10 ini. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu adalah yang pertama, kalian dapat memahami makna dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalian mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya ibu ingin bertanya, pernahkah kalian berada di suatu tempat yang di dalamnya terdapat sebuah CCTV? Jika pernah, apa yang kalian rasakan? Tentu kalian merasa diawasi. Tentu kalian juga merasa hati-hati dalam setiap gerak-gerik, dalam setiap tindakan dan setiap perbuatan. Apalagi sembarangan melakukan sesuatu. Kalian tidak akan melakukan sesuatu yang menimbulkan aib yang buruk, perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalian senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakan, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Kalian tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap tindakan dan setiap perbuatan yang akan kalian lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Itu adalah orang yang meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, dan tindakan yang kalian lakukan itu akan terjaga dan terkontrol. Orang yang tidak melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk materinya yang akan kita bahas itu, salah satunya itu adalah yang pertama, pengertian makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, hukum beriman kepada malaikat. Yang ketiga, penciptaan malaikat. Yang keempat, perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Dan yang terakhir itu adalah jumlah malaikat. Oke, yang pertama itu adalah pengertian malaikat. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang mengetahui apa itu makna iman? Benar, iman itu adalah yakin, meyakini, atau percaya. Baik, biar ibu lebih perjelas lagi ya. Iman menurut bahasa itu adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah meyakini dengan setulus hati, mengakar kuat di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dalam bentuk perbuatan. Menurut Quraisy Shihab, iman menurut bahasa itu adalah la'aka malaka malaikat, yang artinya menyampaikan sesuatu. Maksudnya itu adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dan patuh terhadap perintah-perintahnya dan tidak akan mengekang atau membantah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makna beriman kepada malaikat itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya. Orang yang meyakini atau mengimani akan adanya malaikat akan mengucapkannya dalam lisan dan mengamalkannya dalam bentuk perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Selain beriman kepada malaikat, kita juga diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, qada dan qadar, dan juga hari akhir. Nah, untuk hukum beriman kepada malaikat ini adalah hukumnya fardu ain.
Adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang hukum beriman kepada malaikat itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar, kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Maksud dari ayat tersebut adalah Rasulullah SAW mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Dan umat-umat Nabi Muhammad atau orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengimani malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, qada dan qadar, dan juga hari akhir. Yang selanjutnya itu adalah penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat ini terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Adapun hadis yang membahas tentang penciptaan malaikat itu terdapat dari hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah terdapat perbedaan antara penciptaan manusia, jin, dan juga malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam itu diciptakan dari tanah liat yang kemudian Allah tiupkan ruh sehingga jadilah Nabi Adam. Yang selanjutnya ayat yang membahas tentang penciptaan malaikat itu terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 1, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan juga 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya yang memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang membahas tentang penciptaan malaikat kemudian tidak sesuai dengan hadis atau ayat Al-Quran tersebut, maka kita wajib meragukannya. Yang selanjutnya itu adalah perbedaan malaikat, jin, dan juga manusia. Tadi sudah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa malaikat itu diciptakan dari nur, jin itu diciptakan dari api, dan manusia itu diciptakan dari tanah liat. Adapun perbedaan dari sifat, ciri-ciri antara manusia, jin, dan juga malaikat. Yang pertama, malaikat itu gaib, sedangkan manusia dan jin itu nyata. Yang kedua, malaikat itu tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin memiliki nafsu. Perbedaan yang ketiga, malaikat itu selalu taat kepada Allah. Manusia ada yang taat dan ada juga yang tidak taat. Sedangkan jin ada yang taat dan ada juga yang tidak taat. Perbedaan yang keempat itu malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin itu berjenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan juga tidak kawin atau tidak menikah. Sedangkan manusia
Dan jin makan, minum, tidur, dan juga kawin. Perbedaan yang terakhir itu terdapat pada akal pikiran. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan jin hanya memiliki akal pikiran saja. Jadi jin tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik dan benar. Yang terakhir itu adalah jumlah malaikat. Karena sifatnya yang gaib, sebenarnya malaikat itu ada banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui atau yang wajib kita imani itu adalah 10 malaikat. Adapun hadis yang membahas tentang banyaknya jumlah malaikat itu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Ali berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka ia seakan berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa begitu banyak malaikat itu. Saking banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 malaikat saja, berikut dengan tugasnya. Untuk nama-nama malaikat dan perilaku yang mencerminkan malaikat akan kita bahas minggu depan. Nah, Ibu akan memberikan beberapa gambar dan juga video yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah atau sikap yang menunjukkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Silakan kalian amati dan kalian tulis apa maksud dari gambar dan video tersebut. Kalian tulis di buku saja ya. Setelah itu kalian kumpulkan. Jangan lupa tulis namanya juga. Untuk minggu depan kita masih membahas tentang malaikat selalu bersamaku, yaitu tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya dan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.